Kembali lagi bersama kita yang tentunya akan melanjutkan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa. Katanya kakak dari SMK 10 ini mau mempertanyakan satu hal kepada Bapak Kiai Lukmanul Hakim. Boleh langsung ditanyakan, Kak? Selamat siang. Iya. Nama saya Anissa Kusuma dari SMK 10 Surabaya. Ingin bertanya, apa saja adab dari bersosmed? Iya, alhamdulillah sangat bagus pertanyaannya. Ya, segala sesuatu itu memang ada adab etikanya ya. Segala sesuatu, bahkan kita makan saja ada adabnya, kita masuk kamar mandi saja ada adabnya. Begitu juga ketika kita bermedsos juga demikian. Yang pertama tentu harus ada niat yang bagus, ada niat yang baik. Mengapa kita harus mengupload ini? Untuk apa kita harus ada jawaban-jawaban yang positif. Oh, saya ingin misalnya berbagi kemampuan saya, membagi keilmuan saya, membagi pengalaman saya. Oh, itu bagus berarti. Kalau ada tendensi atau niat yang baik, maka itu baik. Itu yang pertama, jadi kita pertimbangkan dulu apa tujuan kita di dalam medsos tadi itu. Yang kedua, cara. Ya. Kemudian kedua, cara yang ketiga, cara. Ketika saya mengupload seperti ini, dalam bentuk seperti ini, dalam konten seperti ini apakah sudah benar? Apakah tidak melanggar norma-norma agama? Apakah itu dipikirkan? Kemudian kalau memang sudah yakin kita itu positif, maka silakan diteruskan. Dan kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kira-kira apa nanti dampaknya ketika saya upload ini? Karena sesuatu yang baik belum tentu memiliki dampak yang baik. Kadang tujuan kita baik, cara kita sudah baik, tapi ternyata bikin gaduh. Ya itu harus dipikirkan juga. Maka sebelum kita bersosmed, minimal 3 hal itu yang kita pertimbangkan. Apa tujuan kita, apa niat kita, yang kedua bagaimana atau konten apa yang harus kita upload, yang apakah ini melanggar norma-norma agama, sosial ataupun tidak. Yang ketiga itu kira-kira dampaknya bagaimana, positif atau tidak. Setelah itu kita yakini baik, maka silahkan kita lanjutkan apa yang menjadi keinginan. Dari kakaknya pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang sangat memuaskan dari Bapak Kiai Lukmanul Hakim. Masya Allah sekali. Kan tadi sudah dibahas ya Pak, kan kita sudah mengira apa yang kita upload itu baik, terus banyak yang mengira baik juga, tapi tetap ada sepersekian orang yang menganggap itu tuh buruk gitu kan. Nah itu untuk mengatasi kayak gitu tuh gimana Pak? Apa kita tetap harus mendengarkan sepersekian orang yang menganggap itu buruk, atau kita lebih baik nggak usah di-post aja deh gitu? Menuntut semua orang itu suka kepada kita itu hal yang mustahil. Demikian pula ketika kita beranggapan bahwa semua orang itu tidak suka dengan kita, itu juga pasti dari sekian banyak orang itu sepersekian mereka suka kepada kita, sepersekian mereka benci kepada kita. Ketika mereka ada kebencian di dalam hati mereka, apapun yang kita eksplor dari diri kita itu tidak akan bernilai baik bagi mereka. Maka selama kita sudah memenuhi adab etika yang baru saja ditanyakan tadi itu, kita niatnya baik, cara kita sudah baik, tidak melanggar dari sisi manapun, sosial maupun agama. Kemudian kita sudah memikirkan jauh sebelumnya bahwa terkait tentang dampak dari konten yang akan kita unggah tadi, dan kita sudah menganalisanya bahwa akan banyak manfaatnya daripada konten tersebut. Maka ketika masih ada saja orang-orang yang kemudian berkomentar miring ya terhadap diri kita, ya abaikan saja selama kita itu tidak menyinggung mereka, tidak merugikan mereka. Maka sudah wajar seperti itu. Ada saja orang-orang yang memang tidak menyukai terhadap diri kita. Jadi tidak akan mungkin bisa menuntut semua orang supaya setuju dengan kita, senang dengan kita, itu hal yang mustahil.
Jadi lebih baik kita mengabaikan perkataan orang yang tidak suka terhadap kita, padahal kita sudah tidak ada niatan untuk menyinggung gitu ya Pak ya. Tetap menyebarkan energi positif kepada khalayak gitu ya Pak. Iya benar. Itu tadi kan mungkin ada menurut umum gitu ya Pak ya. Adakah tips untuk bermedia sosial menurut anjuran Islam gitu Pak? Ya, saya kira anjuran Islam pun itu tidak jauh dari etika yang saya sampaikan tadi itu ya. Karena saya mengambil etika itu dari beberapa konsep keislaman juga. Jadi niatnya, caranya, kemudian kita pikirkan apa dampaknya. Jadi saya kira tidak jauh dari etika itu, selama itu sudah baik menurut agama, maka itu pun juga dianggap baik oleh perspektif agama juga. Saya kira begitu. Baik, luar biasa. Tadi kan sudah dibahas tentang kita tidak boleh atau kita harus menghindari postingan kita yang berisikan mengupload aib orang lain, mempublikasikan kejahatan orang lain ke media sosial. Nah, itu kalau misalkan kita sudah berusaha untuk tidak membagikan gitu ya Pak, tapi kita membagikannya itu hal yang positif, tapi tetap aja ada yang melihatnya itu seakan-akan dari sisi negatif, kayak langsung seuzon gitu loh Pak, langsung seuzon kayak ini nyindir ini, ini gini-gini. Nah, itu kita harus bagaimana? Apa kita harus menjelaskan atau kita lebih baik udah diurungkan aja niat untuk membagikan atau bagaimana? Mungkin seperti saya sampaikan tadi, kalau memang itu kita yakini punya dampak yang baik lah ya, untuk diri kita, untuk orang lain, maka saya kira tetap saja kita laksanakan. Kita sudah memenuhi adab-adab etika dari bermedia sosial tadi itu, kemudian masih saja ada orang-orang yang kemudian kemungkinan menilai itu tidak baik, kita punya tendensi ini dan itu, ya biarkan saja. Selama itu sudah baik, etikanya sudah kita penuhi, saya kira tidak masalah, tetap saja kita abaikan. Nah, selama kita mengikuti pendapat orang itu tidak ada selesai. Mungkin masih ingat cerita Luqmanul Hakim sama putranya, beliau berdua naik keledai ke pasar. Putranya nunggang, Luqman Hakim itu yang menuntun kudanya. Kata orang di pasar yang komentar, itu anak kurang etika, masa orang tuanya suruh nuntun, anaknya suruh naik. Luqman Hakim dengar, akhirnya disampaikan ke anaknya, ya sudah Pak, sampean saja yang naik, saya yang di bawah yang nuntun keledai. Setelah dilaksanakan, ada yang komentar lagi, loh itu anak orang tua kok tega-teganya, anak disuruh jalan orang tuanya naik keledai. Masa? Akhirnya setelah itu sampaikan ke anaknya, ya sudah Pak, gini aja, kita naik berdua saja keledai. Ada lagi yang komentar, bagaimana dua orang ini masa tidak punya rasa kasihan terhadap hewan? Hewan kecil dinaik dua orang. Akhirnya turun semuanya, sudah kita turun nak. Kita tidak usah naik berdua, biarkan kita tuntun saja keledai. Ada yang komentar lagi, itu buat apa beli keledai kalau hanya cuma dituntun saja? Akhirnya Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya, ya beginilah, kalau kita ini selalu memperdulikan ucapan orang, itu tak akan ada selesai. Sama ketika kita bermedia sosial juga demikian. Kalau kita memperdulikan masing-masing ucapan netizen, tidak ada selesainya. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja yang komentar tidak baik, yang menganggap Rasulullah begini dan begitu, itu ada saja. Selama orang itu didominasi kebencian, ketidaksukaan, pasti ada saja sisi-sisi kekurangan yang mereka eksplor untuk diri kita. Jadi saran saya, selama etika tadi yang saya sampaikan bisa dipenuhi, kita lanjut saja bermedia sosial. Apalagi itu kalau kita yakini memiliki manfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain, maka tetap saja kita teruskan.
karena kita sebagai manusia biasa kan tidak bisa untuk memuaskan ekspektasi orang lain terhadap kita, tidak bisa memenuhi keinginan orang lain terhadap kita gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali tadi cerita dan permisalannya, sangat bermanfaat bagi kita. Lalu ini Pak, kan masih berkaitan tentang mengupload apa yang menurut kita itu positif, tapi menurut orang lain tidak. Seperti halnya kita sedang berbagi zakat nih misalnya, atau sedekahlah ke orang lain, terus kita sengaja untuk merekam karena ingin membagikan ke sosial media dengan tujuan biar yang lain yang melihat itu termotivasi. Tapi tetap saja ada yang menganggap kayak ini nggak ikhlas nih bagi-baginya, dipamer-pamerin. Nah itu hukum dari yang membagikan dan hukum dari yang berkomentar itu bagaimana Pak? Ya, itu kan sama saja begini. Kita menyumbang ke masjid, kita minta diumumkan, Pak tolong sampaikan nanti yang menyumbang apa. Nah ini bagaimana? Kan ini sama juga dengan ketika kita mengupload diri kita bagikan zakat, kita bagikan sedekah. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar seperti yang saya singgung tadi di awal, itu kalau memang motivasinya bagus maka bagus juga. Misalnya kita ingin memotivasi orang lain, kita ketika menyumbang di masjid minta diumumkan supaya orang-orang daerah situ yang mungkin masih belum terketuk hatinya, kemudian ketika mendengar kita mereka mungkin menjadi sababiyah dia mendapat hidayah dari Allah. Oh, si fulan saja berani menyumbang sekian, masa saya tidak berani? Atau ketika kita unggah di media sosial seperti tadi itu, mungkin dengan kita menunjukkan itu, ada orang-orang yang memang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, sehingga kemudian melihat tayangan kita, oh ini anak muda saja sudah punya kepedulian yang tinggi terhadap hukum Islam terkait dengan zakat, kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu, sehingga menggugah hati mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau itu niat kita baik, maka bagi pengunggah itu pun juga akan mendapatkan kebaikan. Sementara bagi yang berkomentar tadi itu kan tidak ada lain kecuali didasari rasa suudzon. Suudzon itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Suudzon itu dilarang dalam agama. Itu bagian dari penyakit hati yang harus diperangi, yang harus dilarang. Ketika orang bersuudzon kepada orang lain, dan ketika suudzonnya itu dia ekspresikan dengan ucapan, dia ekspresikan dengan satu tindakan, misalnya dengan komentar di media sosial, maka dia mendapatkan satu dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, juga ya. Akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.